ini kita bersatu hati dan kita berdoa. Segala pujian syukur kami kembalikan ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Karena kasih setia Tuhan pada hari ini, kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Kami boleh mau menikmati berkat-berkat rohani yang Engkau berikan pada kami pada hari ini. Biarlah kami boleh Tuhan mengerti atas setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hati kami boleh terbuka untuk menghidupkan setiap kebenaran firman Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang mendengar pada hari ini. Dan hamba-Mu Tuhan, biarlah Engkau boleh berbicara bagi setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, biarlah Tuhan kami semakin diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Yang membawa kami untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Pada hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan judul iri hati membuat kita atau menghalangi kita untuk bertumbuh. Iri hati akan membuat kita menjadi lama dalam pertumbuhan rohani kita sama Tuhan. Kenapa saya katakan demikian saudara? Karena dalam setiap kehidupan kita secara sekuler, mungkin ketika melihat sesuatu ketika orang lain lebih daripada kita merasa bahwa kita harus lebih lagi. Tetapi ketika iri hati secara rohani itu, kita salah meresponi ketika orang lain bisa berbuat lebih atau diberikan talenta sama Tuhan lebih. Ketika kita salah meresponi, maka itu akan menarik kita dalam satu jeratan dosa yang luar biasa. Mari kita akan sama-sama belajar pada hari ini di dalam 1 Samuel 18, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti hari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Kita lihat di sini bahwa ketika Saul meresponi hatinya dengan mendengar satu pujian kepada Daud, dan dia boleh melakukan respon yang salah, yaitu timbullah iri hati. Kita lihat ada 3 hal pada hari ini yang saya ingin bagikan bagi setiap kita, bahwa ketika kita iri hati kepada siapapun itu, mungkin juga pasangan kita, mungkin juga senior kita di dalam rohani kita, mungkin orang terdekat kita, mungkin juga dalam keluarga kita, tidak menuntut kemungkinan. Mungkin kita melihat bahwa orang lain bisa dipakai Tuhan begini dan begitu, tetapi kenapa saya tidak? Ada satu timbul iri hati secara rohani. Tuhan mempercayakan hal-hal besar kepada orang lain dan saya tidak. Kita lihat di sini ketika iri hati itu ada dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ketika kita meresponi dengan salah, maka ada 3 hal yang akan terjadi, yang akan menarik kita lebih jatuh lagi, lebih jauh lagi kepada Tuhan. Hal yang pertama, pada ayatnya yang ke-8, kita lihat di sini bahwa ketika Saul mendengar mereka memberikan pujian kepada Daud, maka bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Ketika ada iri hati, di situ akan memicu kita untuk kita bereaksi marah. Akan membuat setiap hati kita menjadi panas. Ketika kita melihat orang lain dipuji, mungkin ketika kita melihat orang lain bisa melakukan lebih sama Tuhan,
Ketika kita salah meresponi itu, maka hati kita akan menjadi panas. Akan memicu kita, iblis akan memakai peluang itu untuk membuat hati kita menjadi marah. Mungkin dengan hal-hal yang mungkin sangat sederhana, mungkin dengan hal-hal yang mungkin secara kasat mata atau tidak terlihat, tetapi itu akan timbul dan akan membuat kita menjadi marah. Ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan situasi seperti ini, apalagi saudara dalam iman kita kepada Tuhan, dalam kekristenan kita, setiap hari ada satu perubahan hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika Bapak Ibu sekalian terlambat meresponi perubahan hidup, saya yakin dan percaya bahwa orang lain akan berlari untuk melakukan perubahan hidup. Dan engkau akan berjalan dan hanya menjadi penonton. Dan engkau melihat ada sesuatu kegerakan yang Tuhan buat dalam kehidupan dan pribadi orang lain. Tetapi saudara dan saya tidak bisa menikmati itu. Karena kita tidak meresponi setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita terlambat untuk meresponi atau kita tidak cekatan di dalam meresponi setiap panggilan Tuhan, setiap percepatan yang Tuhan berikan, kita akan terlambat di belakang dan kita akan menjadi penonton. Di situ akan timbul iri hati. Sebenarnya kesempatan itu sama Tuhan berikan bagi saya dan saudara sebagai orang Kristen untuk bertumbuh. Firman Tuhan itu sama dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sama. Rema-rema firman Tuhan yang kita dengar. Tetapi bagaimana respon kita? Kita mau berlari dengan percepatan-percepatan yang ada, atau kita mau berjalan dengan percepatan yang ada. Ketika kita berjalan, konsekuensinya adalah kita akan menjadi penonton. Ketika kita menjadi penonton, orang lain dipercayakan Tuhan, orang lain dibawa Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita akan menimbulkan iri hati dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ketika iri hati itu ada, amarah itu akan dipancing. Lama-lama mungkin satu kejadian atau satu cerita, saudara mungkin bisa mengalahkan itu. Tetapi lama-lama terus engkau pupuk iri hatimu dengan setiap kejadian-kejadian, waktu-waktu yang ada. Disitulah iblis akan memakai saya dan saudara untuk membuat kita menjadi marah. Amarah kita semakin menjadi-jadi, hati kita menjadi panas. Bahkan orang lain berbuat baik sekalipun, orang lain berbuat sesuatu yang memuliakan Tuhan sekalipun, kita akan mencela, kita akan menjadi sesuatu yang tidak baik di mata kita. Karena sudah ada iri hati dalam setiap pribadi saya dan saudara. Firman Tuhan datang mengingatkan kita pada hari ini. Poin yang pertama, bahwa iri hati akan menarik kita untuk lebih dalam lagi jatuh di dalam dosa. Pertama yaitu amarah kita akan memicu kita untuk kita menjadi, hati kita menjadi panas. Menjadi tidak mensupport sesuatu hal yang mungkin terjadi di luar kita, mungkin lebih baik daripada kita. Kita tidak mensupport, tetapi kita menjadi marah dan hati kita menjadi panas. Kita lihat poin yang kedua yang dilakukan Saul pada ayatnya yang ke-9. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki kepada Daud. Mulai saat itu, dengan satu pujian, Saul mengambil respon yang salah, yaitu dia mendengki kepada Daud. Padahal apa saudara? Daud melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi itu membuat dia iri hati dan amarah. Dari amarah timbullah kepahitan yang semakin menjadi-jadi. Setiap kita pada hari ini diingatkan bahwa ketika engkau ada di level saat ini, mulai iri hatimu mulai nyala tombol alarmnya dalam hidup saya dan saudara. Pastikan kita harus turn off sesegera mungkin saudara. Kita jangan terlambat sehingga kita tidak jauh diseret. Kita tidak jauh masuk dalam jebakan iblis. Kita mulai ditarik, kita mulai amarah. Setelah kita amarah, kita mulai ditarik, kita mulai mendengki, mulai kepahitan kepada senior kita mungkin, kepada rekan pekerja kita, mungkin dalam keluarga kita, gitu ya. Jadi perhatikan dua hal ini. Pertama yaitu amarah, dan yang kedua yaitu kepahitan. Dan yang terakhir saudara, kita lihat di sini bahwa pada ayatnya yang ke-10, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti hari-hari. Kita melihat di sini bahwa ketika kita membiarkan iblis menyeret kita, masuk di dalam iri hati, amarah, kepahitan,
maka kita sudah pasti dikuasai oleh roh jahat. Saya pastikan bahwa setiap saya dan saudara sudah ada dalam genggaman iblis, menjadi sasaran empuknya iblis untuk menyeret saya dan saudara untuk lebih jauh lagi daripada Tuhan. Jadi 3 poin pada hari ini yang saya ingin bagikan bagi setiap kita. Iri hati akan membuat kita, menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. 3 hal, yaitu amarah. Yang kedua adalah kepahitan. Dan yang terakhir adalah kita akan dikuasai oleh iblis si jahat itu. Dan kita akan menjadi sasaran empuknya untuk membuat kita diseret lebih jauh lagi. Diseret tidak bertumbuh. Diseret lebih lagi masuk dalam dosa. Pastikan setiap saya dan saudara ketika engkau ada di level yang mana, engkau terjerat di dalam jebakan yang mana, cepat keluar, kembali sungguh-sungguh sama Tuhan. Pastikan Tuhan yang boleh bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap peringatan, setiap kasih setia Tuhan, terus Engkau tambah-tambahkan dalam kehidupan kami, untuk kami diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atas saya dan saudara, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Jika saudara ada yang sakit, tumpangkanlah tangan saudara pada bagian yang sakit. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, dengan imanmu boleh menjadi sembuh. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan konseling dan doa, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.